Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semua, saya Aprilita akan mempresentasikan materi saya terkait keterkaitan asesmen dengan kebutuhan dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa adanya keberagaman peserta didik, mulai dari kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat belajar. Di samping itu, pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maka dari itu, kita memerlukan alat untuk memetakan kebutuhan peserta didik tersebut melalui asesmen. Apa ya manfaat dari asesmen? Asesmen sendiri digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dan mengolah informasi atau data terkait kebutuhan belajar peserta didik, perkembangan, dan capaian hasil belajarnya yang kemudian digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah teman-teman, asesmen sebagai bukti pembelajaran terdiri dari assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Apa itu assessment for learning? Asesmen ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar, umpan balik, memantau kemajuan peserta didik, dan contohnya adalah seperti kuis, presentasi, tugas harian, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah assessment as learning. Asesmen ini sama seperti assessment for learning. Bedanya, asesmen ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian, seperti penilaian diri dan teman sejawat. Keterlibatan peserta didik ini merumuskan prosedur penilaian, kriteria, dan lain-lain. Yang terakhir, assessment of learning. Asesmen ini dilakukan pada saat akhir pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk mengukur capaian pembelajaran atau hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya, ulangan harian, PTS, atau PAT. Teman-teman, assessment for learning dan assessment as learning itu termasuk dalam jenis assessment formatif. Sedangkan assessment of learning itu masuk ke dalam assessment sumatif. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis assessment dari assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment formatif selama proses pembelajaran. Asesmen ini merupakan asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana sih tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didiknya. Asesmen formatif dapat dilakukan saat pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Asesmen formatif diagnostik. Karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dapat diketahui dengan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran. Dengan asesmen ini, guru akan mencoba mencari tahu mengenai kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari siswa sebelum menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Asesmen diagnostik mencakup dua hal teman-teman, diantaranya asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Dapat dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan guru. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab, akhir semester, atau akhir tahun. Baik teman-teman, melalui asesmen, guru dapat mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan dapat teramati dari waktu ke waktu. Selanjutnya, apa ya hubungan asesmen dengan hasil belajar sendiri?
Hubungan asesmen dengan hasil belajar, di mana melalui asesmen, guru dapat mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan memahami tingkat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Dengan melakukan asesmen secara teratur, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didiknya. Selanjutnya, adapun teknik asesmen, diantaranya dapat melalui observasi, tes tertulis, kinerja, tes lisan, proyek, portofolio, dan penugasan. Kemudian, untuk instrumen asesmen dapat melalui rubrik, grafik perkembangan, checklist, dan catatan anekdot. Kemudian, bagaimana dengan langkah-langkah menyusun asesmen ya? Langkah pertama, kita dapat menentukan materi yang akan dikembangkan asesmennya. Selanjutnya, jangan lupa untuk merumuskan kompetensi yang ingin dicapai atau capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Kemudian, tentukan teknik asesmen yang akan dilaksanakan. Terakhir, tentukan instrumen asesmen yang akan dikembangkan. Nah, teman-teman, baik perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru harus mengetahui kesiapan dan kebutuhan peserta didiknya, sehingga pada proses asesmen pun ada umpan balik positif dari peserta didik itu sendiri. Baik, hanya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.